Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ananda Rizky Aurelia, Prodi Manajemen, mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang materi yaitu konsep dasar akuntansi. Yuk langsung aja kita simak. Nah, di sini apa sih pengertian akuntansi? Akuntansi adalah seni mencatat untuk menggolongkan dan mengisahkan transaksi. Kemudian akuntansi juga sebagai konsep informasi berupa kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif yang terutama bersifat keuangan. Kemudian sebagai sistem informasi keuangan yang dilakukan dengan cara sepatutnya dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan serta adanya interpretasi hasil pencatatan dalam bentuk laporan keuangan. Jadi kesimpulannya di sini, akuntansi merupakan seni ilmu sistem informasi yang di dalamnya menyangkut pencatatan, pengklarifikasian, kemudian dan pengikhtisaran. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan dasar akuntansi perbankan. Di sini ada rumus persamaan dasar akuntansi yaitu berupa harta sama dengan hutang plus modal, atau sama dengan harta bank sama dengan hutang bank plus modal bank, seperti itu. Jadi sistem pencatatan transaksi keuangan perusahaan termasuk bank menganut sistem tata buku berpasangan atau double entry system. Nah, nih, apa sih itu harta hutang modal? Jadi harta itu di sini ya berupa penempatan dana atau penyaluran dana dalam kredit, kemudian penanaman dana dalam aktiva tetap atau penanaman lainnya, begitu. Nah, sedangkan hutang adalah dana yang kita pinjam kepada seseorang atau dia punya dana masyarakat, dana pinjaman dan lain-lain. Jadi kita meminjam dan tersebut untuk membuka usaha atau kita membeli barang belum dibayar, nah itu disebut hutang. Kemudian ada modal. Modal ini itu berupa modal awal atau uang awal untuk membuka usaha, seperti ini modal di sekolah. Jadi kita awal-awal masuk atau membuka usaha kita memberi uang terlebih dahulu untuk membuka usahanya. Kemudian ada cadangan umum dan saldo laba. Nah, di sini ada hubungan antar pos-pos neraca dan laba rugi. Jadi, apabila dibuat persamaan, kita dapat melihat saldo normalnya di setiap kelompok rekening dapat digambarkan seperti ini. Namun, ada yaitu berupa pendapatan bank dan biaya bank menuju pada modal dan cadangan bank. Nah, modal dan cadangan bank ini berasal dari harta yang ditambah dengan hutang bank. Jadi, sama dengan berupa modal dan cadangan bank. Nah, di sini ada laporan keuangan dan bank. Jadi, bank juga membutuhkan laporan keuangan. Di sini ada hubungan di antara laporan keuangan seperti ini. Suatu bank itu sumber dananya berasal dari pihak ketiga, bukan bank, kemudian dari bank lain bisa, kemudian dari pemegang saham. Nah, di sini sumber dana ini terdapat biaya bunga, biaya administrasi, dan biaya umum. Nah, kegiatan tersebut itu berupa disebut kegiatan bank. Kemudian selain sumber dana, dia memiliki bisa menyalurkan dana yang berupa uang tunai, penempatan dana pada bank lain, kemudian ada kredit dan investasi. Nah, untuk penyaluran dana ini kita mendapatkan atau si bank ini mendapatkan pendapatan dari penyaluran dana yang dia lakukan, yaitu berupa pendapatan bunga, pendapatan komisi, dan pendapatan lain-lain. Nah, ini tersebut bisa disebut dengan jasa yang ditawarkan oleh bank. Jadi selanjutnya kita di sini menuju tujuan konsep dasar sifat dan keterbatasan laporan keuangan, yaitu berupa memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan, kemudian memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi. Kemudian ada juga memberikan informasi keuangan yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai kondisi dan potensi perusahaan, kemudian memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, di sini tujuan, konsep dasar, sifat dan keterbatasan laporan keuangan. Selain tujuan dan konsep dasar, di sini pun ada syarat-syarat yang harus dilakukan dalam melakukan laporan keuangan, yaitu kita harus menggunakan atau memberikan informasi yang relevan, kemudian jelas dan dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, kemudian netral, tepat waktu, dapat diperbandingkan dan lengkap. Nah, sifat dan keterbatasan laporan keuangan, yaitu ada laporan keuangan bersifat historis, laporan keuangan bersifat umum, kemudian akuntansi hanya melaporkan informasi yang material, kemudian proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan tafsiran atau tidak luput dari ketentuan akuntansi, kemudian adanya berbagai alternatif metode akuntansi, dan ada juga laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, kemudian laporan keuangan bersifat konservatif.
Kemudian ada kebijakan akuntansi. Di sini saya memberi contoh penerapannya itu pada bank atau perbankan. Jadi kebijakan akuntansi itu ditetapkan Bank Indonesia di setiap bank umum yang beroperasi di Indonesia harus menetapkan juga kebijakan akuntansi yang disusun berdasarkan pedoman akuntansi perbankan Indonesia atau disebut PAPI dan persyaratan standar akuntansi keuangan yang disebut atau disingkat dengan PSAK. Nah, jadi PAPI dan PSAK ini menjadi dasar dalam pencatatan, penyusunan, penyajian, laporan keuangan bagi bank-bank. Yang berupa dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka diharapkan akuntansi dalam perbankan memenuhi tujuan sebagai berikut. Ini ada menyediakan informasi keuangan bank yang akurat dan relevan, tepat waktu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian bertanggung jawab dalam memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak lain dan memastikan pencatatan, penyusunan, penyajian laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi standar akuntansi dan pelaporan yang telah ditetapkan oleh pihak otoritas perbankan. Lalu ada laporan keuangan yang di sini saya terapkan pada bank. Menurut standar akuntansi keuangan perbankan di Indonesia, PSAK atau persyaratan standar akuntansi keuangan ini memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank dan memiliki elemen-elemen laporan keuangan yang diwajibkan untuk diterbitkan menurut PSAK ini yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal pemilik dan laporan arus kas serta catatan-catatan atas laporan keuangan. Dan terakhir itu proses akuntansi. Nah, dalam proses akuntansi ini apa aja sih yang harus dicatat? Nah, di sini ada yaitu pertama bukti transaksi yang harus dicatat terlebih dahulu. Kemudian tahap pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Kemudian kita posting setelah itu ke buku besar. Lalu kita lanjutkan neraca saldo. Kemudian ada aja penyesuaian, neraca lajur dan laporan keuangan. Lalu jurnal penutup dan terakhir yaitu neraca saldo penutup. Nah, ini semua adalah proses pencatatan atau prosesnya akuntansi. Jadi dalam proses akuntansi ini bertujuan untuk memberikan informasi keuangan bagi pihak-pihak internal atau eksternal yang memerlukan. Gitu. Jadi informasi keuangan tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan manajerial. Oke, sekian materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.